Swakato
dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat melupakan dari matanya, yang gak mungkin memindahkannya, yang gak mungkin mengambilnya. Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap. Harta karun berupa kebajikan dengan perdana, berkata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemandangan harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan dilakukan pada setia, pada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu telah dipendam dengan baik olehnya, tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan dan pengikut, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian di mana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tawanan, pencerahan sebagai paceklik muda, dan tingkat kemudahan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekia yang bijak memuji Dia yang telah menimbun kebajikan. Yang membaca didikannya suka, maju nama Olivex adalah merasakan tersebut, merasakan sayang. Ya, kita periksa dari atas kepala, muka, leher, kedua bahu, kedua lengan, dada, perut, punggung atas, punggung bawah, kedua paha, kedua lutut, kedua betis, kedua pergelangan kaki, kedua telapak kaki, sampai kedua ujung jari kaki. Ya, pada yang merasa kurang nyaman atau relax, yang dibuat supaya nyaman atau relax dulu. Setelah semuanya merasa nyaman atau relax, ya sekarang perhatian kita arahkan pada objek meditasi. Ya, objek meditasinya adalah kita kembangkan mental atau cinta kasih. Pertama-tama kita kembangkan mental kepada diri sendiri terlebih dahulu,
dengan mengucapkan dan meresapi kata-kata di dalam hati, semoga aku berbahagia, bebas dari jasmani dan batin, semoga aku dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, ini diulang terus ya selama beberapa saat. Ya, setelah itu kita makan minta kepada semua makhluk berharapan semoga semua makhluk hidup berbahagia dengan mengucapkan dan meresapi kata-kata di dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari jasmani dan batin, semoga mereka dapat menjalani hidup dengan bahagia. Ya, Bapak sekalian, mari meditasi kita melanjutkan. Selanjutnya membaca Dhamma Desana Aradhana. Om Dhamma yang Dhamma Desana Aradhana Buddham, Dhammam, Sangham Namasami. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam. Masyarakat kasihkan sekalian, sungguh luar biasa, antusias Pasaka sekalian untuk hadir di acara Katina Puja malam hari ini sampai penuh di luar pagar. Nah, kalau yang di luar bisa masuk ya silakan masuk. Nah, sungguh baik sekali Ibu bapak saudara sekalian melakukan banyak kebajikan dan akan melakukan kebajikan pada hari ini, di mana kebajikan yang dilakukan hari ini merupakan penimbunan harta karun, seperti dalam terjemahan Nitya Dasutta, bahwasannya
berdana, memiliki tata susila. Susila artinya memiliki kebiasaan baik. Kemudian penahanan, penghindaran dari perbuatan buruk atau keburukan merupakan harta karun. Pertama, ada hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai berdana agar aktivitas atau tindakan berdana yang dilakukan ini memberikan manfaat yang jauh lebih besar, memberikan hasil yang jauh lebih maksimal. Yang pertama itu adalah yang perlu diperhatikan ketika kita sebelum berdana. Sebelum berdana, munculkan rasa bahagia bahwasannya diri kita melakukan kebajikan. Nah, yang kedua adalah ketika melakukan tindakan berdana atau saat berdana. Nah, ketika berdana lakukan dengan penuh keyakinan. Nah, di sini keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, serta keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan ini merupakan kebajikan dan memberikan manfaat yang baik. Jangan memberi apabila dilakukan terus-menerus. Lengkap sudah 3 faktor di mana suatu tindakan kebajikan ini memberikan buah yang dorongan kita. Artinya bukan karena didorong orang lain atau dipaksa orang lain. Murni datang dari diri. Serta kebajikan itu dilakukan. Nah, hal lain yang perlu perhatikan juga, ibu bapak saudara. Contohnya, semoga kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi diri saya. Nah, dalam ajaran Buddha tidak melarang bagi umatnya yang diperoleh pemberian kepada orang yang tidak memiliki moralitas, manusia yang tidak memiliki. Yang lebih baik lagi adalah berdana kepada mereka yang memiliki moralitas. Katakan bahwasannya pemberian individu bahkan kepada sang Buddha sendiri tidak akan bisa melampaui pemberian kepada komunitas atau pemberian kepada sangga. Nah, jadi ketika ibu bapak nanti lakukan tindakan berdana, niatkan berdana, dana yang dipersembahkan itu adalah untuk sangga. Bisa diucapkan di dalam hati, saya berdana kepada sangga. Nah, bisa ditambahkan juga, semoga dengan kebajikan ini, nah, bisa isi sendiri. Nah, ini pada individu atau pada komunitas. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah yaitu pemurnian pemberian. Artinya tidak hanya kita berdana kepada orang yang setidaknya memiliki moralitas, kita sendiri pun perlu
mengembangkan moralitas, menjaga tata susila. Nah, di mana Ibu Bapak tadi sudah memohon tuntunan sila, melakukan pemurnian sila. Nah, ini pun akan mengkondisikan tindakan perdana ini memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Jadi perlu diingat, setiap kali melakukan kebajikan, sebelum melakukan kebajikan, jaga moralitas dengan baik. Nah, mengenai moralitas, para pengikut ajaran Sang Buddha sebagai upasaka-upasika yang mengharapkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri, setidaknya hendaknya untuk mempraktikkan, berupaya untuk menjalankan 5 latihan moralitas. Nah, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar. Ucapan tidak benar di sini adalah ucapan dusta, ucapan yang kasar, ucapan yang memecah belah, dan ucapan yang membuat yang tidak bermanfaat, yang tidak sesuai dengan agama. Yang kelima, berupaya untuk menghindari zat yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, penting sekali untuk menjalankan 5 latihan moralitas ini bagi mereka yang tidak menginginkan penderitaan. Di sini siapa yang menginginkan penderitaan? Tidak ada. Nah, yang selanjutnya adalah penghindaran atau penahanan diri dari tindakan buruk atau keburukan. Nah, yang hadir di sini wajah-wajahnya sudah tidak asing, mungkin sudah juga pernah mendengar 10 keburukan yang setidaknya yang sepatutnya dihindari. Yang pertama itu menghindari membunuh, menyiksa, menyakiti makhluk hidup. Yang kedua, menghindari mengambil yang tidak diberikan. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan bohong, ucapan dusta. Nah, meskipun ucapan itu hanya bercanda ataupun berdusta demi kebaikan, nah, sebaiknya dihindari. Yang kelima adalah ucapan yang kasar, yang menghina, yang menyakiti perasaan orang lain. Nah, kasar bukan berarti ucapan itu dengan kata-kata kasar atau nada yang tinggi, tetapi juga termasuk dengan kata-kata yang lembut, tetapi memang ditujukan untuk menyakiti perasaan orang lain. Nah, yang keenam adalah ucapan yang menimbulkan perpecahan, yang menghancurkan keharmonisan, menghancurkan kerukunan. Yang ketujuh adalah ucapan yang membuat, yang berlawanan dengan dhamma. Yang kedelapan adalah memiliki pikiran yang tamak, mengingini milik orang lain menjadi miliknya. Yang kesembilan adalah pikiran yang buruk, yang jahat, yang mengharapkan orang lain celaka. Dan yang terakhir adalah pikiran yang memiliki pandangan salah, yang contohnya menganggap bahwasannya tidak ada akibat dari perbuatan baik, tidak ada akibat dari perbuatan buruk, tidak ada jasa dari seorang ayah, tidak ada jasa dari seorang ibu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan
yaitu berdana, menjaga tata susila, meninggalkan dan menghindari keburukan tadi, di mana ini merupakan tindakan yang menimbun harta karun yang sudah pasti akan mendatangkan kebahagiaan baik di kehidupan saat ini maupun di kelahiran yang berikutnya. Hal lain yang tidak kalah penting yang perlu kita lakukan sebagai orang yang memiliki keberuntungan yang luar biasa, yaitu terlahir sebagai manusia serta memiliki kesempatan untuk bertemu dan mempraktikkan ajaran baik yang telah disebutkan tadi, memberikan kebahagiaan kelahiran yang baik seperti kelahiran di dalam surga. Setidaknya selama kita belum mengakhiri 3 belenggu yang pertama, kita masih memiliki kemungkinan untuk jatuh di alam rendah. Ketika buah akibat dari perbuatan buruk kita berbuah, maka kita tidak bisa menghindar. Nah, maka dari itu kita yang telah memiliki kesempatan yang sangat baik di kehidupan ini, di mana belum tentu di kehidupan berikutnya kita memiliki kesempatan ini, yaitu bertemu dengan ajaran Sang Buddha, maka hendaknya kita untuk memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya dengan mempraktikkan ajaran Sang Buddha, setidaknya berjuang untuk mengakhiri 3 belenggu yang pertama, di mana dalam ajaran Sang Buddha kita mengenal adanya 10 belenggu yang membelenggu para makhluk sehingga kita tidak terbebas dari samsara. Nah, saya akan hanya menyebutkan 3 yang pertama. Yang pertama adalah pandangan keliru akan adanya suatu diri. Nah, ibu bapak yang benar-benar memiliki dorongan atau memiliki kemendesakan untuk berlatih, untuk berjuang setidaknya mengakhiri 3 belenggu. Nah, saya minta untuk mengarahkan perhatian pendengar dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan keliru bahwasannya tata kebiasaan, tata brata dapat membawa pada pencerahan. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengakhiri belenggu yang pertama ini? Nah, ketika belenggu yang pertama ini telah diakhiri, belenggu kedua dan ketiga otomatis mengikuti. Apa yang perlu kita lakukan? Karena ketidaktahuan, kita menganggap fenomena sebagai yang kekal, menganggap fenomena sebagai yang ada diri. Sang Buddha, Sang Tathagata telah menyatakan bahwa misalnya segala bentukan
adalah anicca, tidak kekal. Segala fenomena adalah bukan diri. Tapi nyatanya apa? Kita menganggap tubuh ini sebagai diri. Kita menganggap perasaan sebagai diri. Atau kita menganggap tubuh di dalam diri, atau diri di dalam tubuh, atau menganggap ada diri yang memiliki tubuh. Baik sehubungan dengan pancakanda, jasmani, perasaan, bentukan pikiran, kesadaran, persepsi. Kelima kanda ini kita menganggap ada diri sehubungan dengan pancakanda. Tidak hanya itu juga, kita menganggap 6 kontak indera sebagai ada diri. Sebagai contoh, ketika melihat pemandangan ini, ketika mendengar suara saya, lihat batin masing-masing. Merasa tidak ada kesan bahwasannya seolah-olah tubuh ini sebagai saya, atau ada saya di dalam kepala ini sedang melihat pemandangan di luar sana, atau ada saya yang sedang mendengar suara di luar sana. Mengapa saya sebutkan di dalam kepala? Karena panca indera kita dominan di kepala. Nah, kita selalu menganggap ada diri yang sedang melihat pemandangan, ada diri yang sedang mendengar suara, ada diri yang merasakan kesan tubuh, seperti ada diri yang menarik nafas, ada diri yang menghembuskan nafas, atau menganggap ada diri yang sedang mengamati nafas, ada diri yang memperhatikan nafas masuk, memperhatikan nafas keluar. Nah, mungkin bagi para praktisi meditasi merasa sudah melihat anicca anatta, melihat ketidakkekalan, melihat kebukan dirian dari nafas masuk, nafas keluar. Tapi tidak ada penebusan di sana. Ketika seseorang telah benar-benar melihat anicca dan anatta, terutama anatta, maka pandangan keliru akan ada diri berakhir. Mengapa meskipun telah melihat sifat dari anicca dan anatta dari nafas masuk, nafas keluar, tapi belum juga berakhir? Nafas masuk, nafas keluar hanyalah merupakan satu kontak, yaitu kontak tubuh. Kita mencengkeram pandangan diri sehubungan dengan 6 kontak, bukan hanya kesadaran tubuh. Tidak hanya itu, yang paling dominan adalah kita disadari ataupun tidak menganggap bahwasannya yang mengamati nafas adalah diri, yang mengamati nafas adalah yang kekal. Dan mungkin yang telah maju, yang telah sering bermeditasi, yang tidak terkondisi, yang independen, cipta yang terpisah, yang sedang mengamati segala fenomena ini. Ketika Sang Buddha mengatakan sampai sangkara anicca,
segala bentukan adalah tidak kekal. Yang perlu kita lakukan adalah menyelidiki, mengarahkan perhatian kita pada fenomena yang benar-benar kita cengkram, yang benar-benar kita anggap sebagai yang kekal. Fenomena apa yang kita anggap sebagai kekal? Segala fenomena yang kita cengkram, yang kita anggap sebagai diri, fenomena itulah yang kita anggap sebagai kekal. Demikian juga dengan Sabe Dharma Anatta. Segala fenomena adalah bukan diri. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mengarahkan perhatian kita untuk melihat sejelas-jelasnya pada apa yang kita cengkram, apa yang kita benar-benar anggap sebagai diri. Ketika menarik nafas, menghembuskan nafas, muncul sanya yang keliru, persepsi yang keliru, bahwasannya ada diri yang sedang mengamati nafas masuk, nafas keluar. Ketika terjadi kemunculan noda batin itu, anggapan bahwasannya ada saya yang sedang menarik nafas, anggapan adanya saya yang sedang mengamati nafas, adanya saya yang mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Arahkan perhatian kita pada anggapan tersebut. Lihat sejelas-jelasnya fenomena apakah yang kita rasakan, yang kita anggap secara keliru sebagai diri saya yang sedang mengamati. Dikatakan bahwasannya rupa adalah yang menghalangi seseorang untuk melihat anatta. Mengapa? Di antara 6 kontak indera yang dominan muncul adalah kesadaran tubuh. Saya ajak ibu bapak sekalian untuk mendengarkan sekaligus langsung mempraktikkan. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Ketika muncul kesan, muncul rasa, anggapan bahwasannya ada saya yang terpisah dari nafas yang sedang mengamati nafas masuk dan keluar. Arahkan perhatian itu kepada yang mengamati. Lihat sejelas-jelasnya apa itu. Mengapa? Karena pengetahuan dan yang diketahuinya nafas bukan merupakan fenomena yang berbeda. Ketika muncul kesan seolah-olah ada saya yang sedang terpisah mengamati nafas di depan, coba lihat fenomena apa itu. Dan langsung saya kasih tahu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah pergantian yang begitu cepat antara sensasi di kepala, di area kepala, bergantian dengan sensasi di mana kita memperhatikan nafas. Yang kedua adalah pikiran yang mengingat kontak nafas yang sebelumnya. Pergantian itu begitu cepat, jadi seolah-olah kita beranggapan bahwasanya ada kesadaran yang mengetahui nafas masuk, nafas keluar. Padahal diketahuinya nafas masuk, nafas keluar itu sendiri sudah kesadaran. Ketika kita menganggap ada kesadaran yang terpisah yang mengamati manifestasi nafas masuk, nafas keluar, artinya kita menganggap bahwasanya
Dan ketika kita mengarahkan perhatian kepada kesan anggapan adanya diri itu, lihat sejelas-jelasnya fenomena apa yang kita cengkeram. Dan ketika kita melihat sejelas-jelasnya melalui pengalaman langsung, fenomena itu ada di mana dan apa, lihat apakah bisa ditemukan adanya diri di sana. Dan ketika kita benar-benar melihat bahwasannya yang ditemukan tidak lebih dari kontak indera yang berganti begitu cepat, dan kontak indera yang kita cenderung sebagai diri itu pun mengalami kepadaman. Lengkap sudah melihat anatta dan anicca. Tidak hanya nafas, tapi juga ketika melihat, ketika mendengar, ketika berpikir. Di saat kontak indera tersebut terjadi, muncul kesan anggapan bahwasanya ada diri saya yang sedang mendengar suara, ada diri saya yang sedang melihat pemandangan, ada diri saya yang sedang mengingat pengalaman masa lalu. Arahkan perhatian kita pada kesan adanya diri tersebut. Batin kita menganggap fenomena tersebut sebagai diri adalah karena kita tidak pernah mengarahkan perhatian kita pada fenomena tersebut. Karena tidak pernah mengarahkan perhatian pada fenomena tersebut, batin tidak tahu. Karena tidak tahu, batin menjadi keliru menganggap itu sebagai diri. Dalam melihat yang ada yang terlihat, tidak pernah ada diri yang melihat yang terlihat. Begitu juga dalam mendengar, yang hanya yang mendengar. Tidak pernah ada diri yang mendengar suara. Pengetahuan dari ketahuinya fenomena adalah manifestasi dari satu kontak, bukan suatu hal yang terpisah. Maka dari itu Sang Buddha mengajarkan menyandingkan kesadaran dengan indera, yaitu kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran tubuh. Dalam latihan ini menyelidiki segala fenomena apapun yang kita cengkeram sebagai yang ada diri, yang mana juga itu otomatis kita cengkeram sebagai yang kekal, bisa dilakukan ketika terjadi kontak indera, baik itu penglihatan, pendengaran, atau bisa memilih kontak tubuh, yaitu bisa nafas, di mana indriya bawana ini termasuk dalam dhamma vipassana, salah satu dari 4 praktik vipassana. Nah, inilah yang perlu kita perjuangkan. Berupaya berjuang untuk mengakhiri setidaknya 3 bulan yang pertama. Dan perlu diingat, ini yang terpenting, tidak pernah ada diri yang perlu kita hilangkan, tidak pernah ada diri yang perlu kita lenyapkan. Karena apa yang kita anggap diri tidak lebih dari
Nah, manfaatkanlah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya menggunakan kehidupan ini untuk memupuk kebajikan, menimbun harta karun, tetapi juga kita berjuang untuk mengakhiri 3 minggu yang pertama. Dengan berakhirnya 3 minggu pertama, maka minggu ke depan menuju alam tengah tertutup rapat. Nah, semoga kita semua maju dalam damai. Sampai sata lawan Tuhan. Tema desa Najas. Pembacaan suara dan kata bersama-sama. Setelah pembacaan suara dan kata selesai, Yang Mulia Bhikkhu Sangga akan mengucapkan sadu. Di sini semua umat tidak mengikuti. Sekali lagi, Yang Mulia Bhikkhu Sangga akan mengucapkan sadu. Di sini semua umat tidak mengikuti. Wadana pasang wana masih. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai keterangan sempurna. Bhante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta pelengkapannya kepada Bhikkhu Sangga sebagaimana kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Diharap maju ke depan secara tertib dan bernamaskara cukup 1 kali. Persembahan dana dimulai dari umat yang berada di luar dharmasala. Semilir angin berdesi.
sudah Ku jalankan wasa di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina.
sudah ku jalankan wasta di masa musim penghujan. Marilah kita untuk berdana di hari suci Katina. Usai sudah satu masa wasta, saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan bangsa di hari suci Katina.
1. Bapak Sukarya. 2. Ibu Oo. 3. Bapak Irwan. 4. Bapak Dika. Sebentar di sini dulu ya, gantian. Ya, pemilu. Ketua SMP Dhamma Meta. 2. Ketua Pemuda Wihara Dhamma Meta. 3. Ketua Magaputri Cabang Wihara Dhamma Meta. 4. Ketua Wihara Dhamma Meta. 5. Dewan Pengawas Magaputri Cabang Wihara Dhamma Meta. 6. Bapak Karsan. 7. Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Bekasi. Perwakilan PT Magaputri Kabupaten Bekasi. 9. Perwakilan Teksing Bio. 10. Perwakilan Magaputri Cabang Wihara Tirta Bakti. 11. Ketua Wihara Tirta Bakti. Yang mari kita limpahkan jasa kebajikan. Volumenya gede ini kemudian tadi makanya ada tadi untuk menguit. Cilin sedikit 1-2 garis kan, 2 garis. Nah, ini udah 2 garis dikecilin. Nanti kalau gitu yang akan datang saya merangkap jadi sound system juga ya. Yang mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah dilakukan pada malam hari ini, mempersembahkan dana kepada Sangga di masa Sangga Dana Masa Katina. Jasa-jasa ini kita limpahkan pada sanak keluarga leluhur yang telah meninggal dan semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan kita. Semoga mereka mengetahui kebajikan ini dan setelah mengetahui semoga mereka ikut berbahagia. Basnya juga dikecilin dikit, basnya. Ini basnya juga kegedean. Udah, basnya kecilin. Volumenya jangan dinaikin, basnya aja dikecilin. Nah, sedikit lagi basnya kecilin. Udah ya. Yakawari waha pura pari purendi sanggarang iwa mewa ito dinang ketanang upakapati icitang batitang tumhang kipami wasami jatuh sabe purendo sangkapa candor panaraso yata mani jotiraso yata wiwajan dosa barogo ina satuma bawa tuan tarayo suki dikayu ko bawa abiwa dana sini sani cangguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukang balang idang bonyatinang hotu untunya tayo idang bonyatinang hotu sukita untunya tayo idang bonyatinang hotu sukita untunya tayo soatalado Buddha sasane arogo sukito bodhi sahasabehi nyatibi saatalada sukita virulha Buddha sasane aroga sukita bodhi sahasabehi nyatibi atalada sukita virulha Buddha sasane aroga sukita hota sahasabehi nyatibi
Jayanto Bodhiya Mule Sakyanang Niwadano Ewang Twang Wijayo Hijaya Sujaya Manggale Apara Cita Palang Kesi Sepatawipo Kare Abhiseke Sababudanan Agapato Pamodati Sunnat Katang Sumanggalang Supa Patang Suhutitang Sukano Sumuhoto Sasuyi Sang Brahmacari Supada Kinang Kaya Kamang Waca Kamang Pada Kinang Pada Kinang Mano Kamang Panidite Pada Kinang Pada Kinang Nikatuan Nalapan Tate pada kine Jayanto Bodhiya Mule Sakyana Nandiwadano Ewan Wang Wijayo Hijaya Sujaya Manggale Apara Jitapa Lang Inang kaya kamang waca kamang pada kinang madu kamang panidite pada kinang nikatuan nalapan tate pada
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Okasa Viwadana Sirisa Bidamudapatayino Tataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukang Balan Om Sahasabadi Nita Sayudana Irime Kalang Udidagora Sasena Mana Dana Dhamma Vidira Cita Pamudito Tante Jasa Bhavatute Jaya Mangalani Marani Vega Mabiyu Cita Savarani